Halo adik-adik mahasiswa, baik pada kesempatan kali ini, kami dosen tim teaching akuntansi digital akan membuat video pembelajaran untuk praktik akuntansi digital menggunakan Accurate. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang modul 2 praktik akuntansi digital, yaitu tentang membuat database perusahaan. Nah, jadi untuk suatu perusahaan yang baru, pertama itu ada database yang perlu kita input ke Accurate, yaitu ada 6 informasi. Yang pertama ada profil perusahaan, kemudian kita perlu juga menginput informasi kas dan banknya, informasi data pelanggan, juga data pemasok, dan informasi barang, serta jika ada layanan jasanya. Nah, pertama kita menginput profil perusahaan. Oke, kita buka Accurate kita. Oke, sudah buka, kita buat data perusahaan baru, pilih tempat penyimpanan kita, di mana mau kita simpan. Saya simpan di bagian download, kemudian saya buat latihan satu. Oke, create, kemudian kita buat, oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini sudah selesai. Nah, di sini ada informasi bahwa default pengguna dan kata kunci itu sama dengan supervisor. Jadi, pengguna dan kata kunci itu kita isi supervisor. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke persiapan singkat. Kemudian kita bisa pilih bahasa. Mungkin saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian lanjut. Nah, persiapan standar untuk kita yang masih awam ya, dan direkomendasikan oleh Accurate. Oke, kita lanjut. Oke, ini akan loading. Nah, di sini muncul mata uang dan informasi perusahaan. Nah, pada modul 2 ini diketahui bahwa Cybertron Communication adalah suatu badan usaha yang didirikan pada tanggal 17 September 1984 dan bergerak dalam penjualan telepon genggam beserta jasa yang berhubungan dengannya. Oke, jadi kita input nama perusahaannya Cybertron Communication, input ke Accurate, kemudian alamatnya Gedung Unitron, lantai 50, kita sesuaikan data yang diketahui untuk kita input ke Accurate. Kemudian jalan, serta kota dan tahun berdiri. Kemudian, tutup buku setiap tanggal 31 Desember. Tutup bukunya 31 Desember tahun 2002 karena perusahaan mulai menggunakan Accurate-nya di tanggal 1 Januari 2023. Jadi sebelumnya itu sudah ada informasi perusahaannya di tahun 2022. Dan setiap tutup buku itu kan biasanya 31 Desember 2022. Maka kita buat di sini
tanggal mulai tutup bukunya 31. Kemudian menggunakan mata uang IDR atau rupiah. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita perlu menginput informasi kas dan banknya untuk 31 Desember 2022. Kita input sesuai yang ada di modul ini, hanya diketahui kas dan bank. Nah, di Accurate kita lihat, ini bisa kita edit ya, ini bisa kita edit kas dan bank ya. Ini tadi untuk 31 Desember. Oke, kita bisa buat di sini, cari 31 Desember menggunakan kalender yang sudah ada ya, ada di mahasiswa. Disarankan kita menggunakan tanggal yang sudah ada di bagian sini, karena kalau kita input sendiri kadangkala mau ada kesalahan sehingga membuat data kita error dan tidak bisa dilanjut. Oke, untuk informasi saldo terakhirnya 10 juta. Maka kita input 10 juta. Oke, kemudian selanjutnya bank ya. Tanggal yang sama, 22. Oke, 22. Kita pilih dari kalender ini, 31 Desember 2002. Untuk saldonya 750 juta. 750. Oke, kemudian karena hanya ada 2 akun yang diketahui pada soal, maka untuk selebihnya bisa kita hapus dengan cara klik kanan, hapus, oke, kemudian kita hapus, oke, hapus, oke. Nah, pada bagian bawah ini diketahui total kas dan bank 760 juta. Jadi di upgrade, di otomatis dia menghitung saldo yang ada. Kemudian selanjutnya kita mau menginput informasi pelanggan. Oke, maka ini kita lanjut. Di sini bisa kita lihat juga ya, ada setelah mata uang dan informasi perusahaan itu, lanjutnya ke kas dan bank, kemudian tahap selanjutnya itu menginput pelanggan dan pemasok. Bisa kita lihat di tab di sini. Oke, kita lanjut. Kita akan menginput data pelanggan. Oke, jadi untuk pelanggan ini, jadi pelanggan ini ada Erafone, iBox, OkShop. Nah, ini semua termasuk ke pelanggan umum. Oke, yang masuk ke pelanggan umum. Kemudian kita mau menginput untuk Erafone, kita klik kanan, kita tambah baru. Kemudian buat Erafone. Oke, untuk menginput saldonya ini, kita tidak bisa langsung klik di sini, tapi kita menambahkannya dari tab yang ada di sini. Saldo awal ini kita klik, kemudian lihat nomor fakturnya EF01. Maka kita inputkan ke sini, EF01, tanggalnya tadi 25 Desember, ini 2022 ya. Oke, kita inputkan sesuai informasi yang diketahui. Kemudian saldo awalnya 45 juta. Oke, nah untuk Erafone ini kan ada 2 faktur. Nah, jadi bisa kita satukan. Pelanggan yang sama bisa kita satukan. Misalnya ada 10 faktur, ya kita input di sini sampai 10 faktur. Kalau dia pelanggan yang sama. Ini tanggalnya 30 Desember 2002. Oke, bisa kita input. Kemudian saldonya 26 juta. Oke, jadi total untuk Erafone ini 71 juta ya untuk total fakturnya kita okekan. Di sini otomatis muncul. Nah, kemudian ada pelanggan selanjutnya ini iBox. Nah, kita input baru dengan cara klik kanan, tambah baru, oke. iBox.
Nah, kemudian input saldonya dari tab yang di sini, nomor fakturnya IB01, kita input sesuai yang diketahui, kemudian tanggalnya 15 Desember 2022. Oke, saldonya 52 juta ya. 52 juta. Oke. Kemudian ada lagi selanjutnya tadi OK Shop, kita tambah baru buat di bawahnya OK Shop. Oke, kemudian untuk nomor faktur dengan cara yang sama, kita inputnya dari saldo awal di sini, dimasukkan nomor faktur, kemudian tanggalnya 27 Desember, dan diketahui saldonya ini 33 juta. Oke, kita input ke tanggal sini. Saldonya tadi 33 juta ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah kita input semua data pelanggannya, maka kita bisa lanjut ya ke pemasok ya. Oke, kita masuk ke pemasok. Nah, untuk menginput data atau informasi pemasok ini juga sama. Caranya seperti menginput data pelanggan. Nah, ini salah ketik ya, adik-adik mahasiswa. Ini harusnya pemasok umum ya. Nah, ini pemasok umum. Kemudian ada Samsung, Apple, dan Oppo. Nah, kita mau menginput data memasok Samsung. Caranya sama seperti menginput data pelanggan. Klik kanan, tambah baru. Oke, masukkan Samsung Telekom. Kemudian menginput saldonya. Oke, nomor faktur SS01 ini. Oke. Oke, kemudian tanggalnya tadi 29 Desember 2022, saldonya 17 juta. 17 juta, maka kita oke-kan. Oke, kemudian kita mau input data pemasok baru, yaitu Apple. Caranya sama, klik kanan, tambah baru. Apple ya, tambah saldo di sebelah sini. Kemudian nomor fakturnya Apple 01. Oke. Kemudian tanggalnya 24 Desember, saldonya 24 juta. Oke, kita input ke sini. Saldonya 24 juta. Oke. Kemudian kita mau input lagi data pemasok baru, yaitu Oppo. Oke, kita buat saldo. Nah, Oppo di sini ada dua, bisa kita satukan dalam faktur ini. Ini dalam fakturnya, kemudian tanggal. Oke, jadi data pemasok yang sama bisa kita satukan. Oke, 9 juta ya Bapak Ibu. 9 juta. Oke, jadi kita tambah faktur baru ya. Karena masih di pemasok yang sama, yaitu Oppo. Oke, untuk tanggalnya 30 Desember. 30 Desember. Nominalnya 11 juta. Oke, jadi kita tidak perlu buat lagi di bawahnya Oppo sampai 2 kali, tapi kita input fakturnya di dalam sini. Jika ada 10 faktur, ada 20 faktur, ada 100 faktur, kita inputnya di dalam sini. Jadi kita bukan buat baru di bawahnya. Oke, ini untuk data pemasok, kita lanjut. Oke, kemudian kita lihat lagi soal. Oke, jadi di sini ada keterangannya bahwa metode persediaan yang digunakan itu metode average atau rata-rata.
Oke, jadi kita pilih metode persediaan itu rata-rata ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mau menginput informasi barang. Oke, yang diketahui di modul ini. Nah, ini semua mau kita input ke dalam akurat. Oke, yang pertama itu ada kode barang HP01 itu Samsung Galaxy Note 10 Plus. Kita input kode barang, kemudian nama barangnya Samsung Galaxy Note 10 Plus. Kita input bagian sini. Oke. Ya. Kemudian tanggal stoknya itu 31 Desember, kuantitasnya 3, satuannya pieces, kuantitas 3, satuannya pieces ya. Kemudian harga belinya diketahui 13 juta, sedangkan harga jualnya 15 juta. Oke, kita input 13 juta, harga jual 15 juta. Jadi, begini cara untuk menginput informasi perusahaan. Kemudian kalau mau input yang baru, kita klik kanan tambah baru. Nah, kemudian kita input barang kedua ini Samsung Galaxy Fold. Oke, ini kita jangan lupa sesuaikan tadi tanggalnya 31 Desember 2022. Ini sesuaikan ke bawahnya juga. Oke. Oke, kita pilih dari sini. Oke, ini saya hapus. Kita pilih dari sini ya, biar tidak salah. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mau memilih tanggal itu sebaiknya dari kalender yang sudah tersedia. Oke. Oke, 7 pieces ya. Harga belinya 16.500.000, kemudian harga jualnya 19 juta. 7 pieces. Harga beli 16.500.000, harga jual 19 juta. Satuannya pieces. Oke, kemudian barang yang ketiga iPhone Max, iPhone XS Max. Oke ya, jadi mungkin ini bisa kita perpanjang perlebar ya untuk melihat yang kita input. Oke, klik kanan tambah baru. Oke, barangnya tadi iPhone XS Max, kemudian tanggal stoknya 31 Desember 2022, kemudian kuantitasnya ada 5, satuannya sama semua pieces. Kemudian harga beli 13.200.000. Ini 13.200.000, kemudian dijual seharga 15.500.000. Oke, kita input barang selanjutnya. Ada Oppo Reno Z. Kemudian tanggal stoknya 31 Desember. Kemudian kuantitasnya 10, satuannya pieces. Oke, kemudian harga beli 2.100.000, harga jual 4.200.000. Oke, jadi untuk menginput database perusahaan ini masih gampang ya dari mahasiswa. Kita hanya menginput sesuai yang sudah tersedia, sesuai dengan informasi yang ada.
Nah, untuk barang yang di sini ini tidak ada barang yang sama, semua berbeda ya. Jadi ini Oppo Reno Z dengan Oppo F11 Pro ini barang yang beda. Jadi jangan Bapak Ibu gabungkan. Jangan Bapak Ibu gabungkan. Karena namanya sama-sama Oppo, nanti Bapak Ibu gabungkan ke sini ya. Itu barang yang berbeda. Kita buat baru. Oke. 31 Desember. Oke, kuantitasnya 12 pieces. Oke, tadi harga belinya 2.400.000. Ini harga beli 2.400.000, harga jualnya 3.900.000. Oke, nah kita sudah menginput semua data barang kita, maka kita bisa klik lanjut. Kemudian di sini yang terakhir ini ada untuk menginput informasi jasa. Nah, oke, di sini ada 2 informasi jasa servis ya, yaitu dengan kode servis 01 STR01, namanya perbaikan hardware, harga jualnya 200.000. Oke, kita input sesuai informasi yang tersedia, 200.000. Oke, untuk menambah baru itu sama, klik kanan baru. Oke, servis 02 ini perbaikan software, harga jualnya 400.000. Oke, 400.000. Nah, informasi jasa ini hanya 2 ya. Nah, di dalam modul ini pun sudah ada langkah-langkah untuk menggunakan Accurate-nya. Bapak Ibu, adik mahasiswa juga bisa mengikuti panduan yang tersedia di modul ya. Ini, oke, semua sudah dijelaskan juga di modul. Oke, ini sampai ke input jasa tadi, ini. Oke, sampai ke input jasa ini. Nah, kemudian kita klik lanjut, maka sudah selesai untuk informasi awal kita. Kita klik selesai. Jadi di sini ada informasi ya. Pivot mata uang kita adalah IDR. Perusahaan mempunyai tadi 760 juta ya. Kasnya tadi 10 juta. Kemudian banknya tadi, oke, ini banknya tadi 750 juta, jadi totalnya 760 juta. Kemudian ada hutang yang belum dibayar sebesar 61 juta. Nah, itu diperoleh dari informasi data pemasok kita. Kita membeli barang secara kredit. Jadi kalau dijumlahkan ini totalnya 61 juta. 17 tambah 24, 41 tambah 9, 61 juta. Jadi kita punya hutang. Karena kita mengambil barang secara kredit. Ini. Kemudian tadi kita menggunakan metode persediaan dengan rata-rata. Jadi informasi yang ditampilkan, yang dirangkumnya. Rangkuman dari data yang sudah kita masukkan. Oke, kemudian kita klik selesai. Oke. Jadi di modul 2 ini kita sampai menginput 6 poin ini. Ada di mahasiswa. Jadi sampai input informasi jasa, nanti untuk di modul ketiga akan ada video yang berbeda lagi. Nah, semoga adik-adik mahasiswa bisa paham ya menggunakan Accurate. Semoga bermanfaat. Terima kasih.